Halo teman-teman, balik lagi dengan ASBIM di sini. Pada chapter 1147, selain mengetahui keberadaan Holy Knights, Brook terlihat seperti pernah melihat Gunko sebelumnya. Di video analisis kali ini, salah satu topiknya adalah berasumsi bagaimana bisa Brook terlihat pernah melihat Gunko. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, kalian juga bisa support ASBIM via Saweria dengan cara scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, selain Akainu, Dragon, dan Brook, pada chapter 1147 kita mendapatkan informasi bahwa Saul juga ternyata mengetahui tentang Holy Knights. Sama seperti Akainu dan Dragon, kemungkinan besar Saul tahu karena dulunya merupakan anggota angkatan laut. Pangkatnya cukup tinggi, yaitu Vice Admiral. Sebelum Sommers menyerang Saul sempat meminta Robin dan Chopper bersembunyi dengan alasan Saul mengetahui bahwa Holy Knights abadi dan gak terkalahkan. Sepertinya di masa lalu ketika menjadi angkatan laut, Saul mungkin pernah melihat Holy Knights bertarung. Di panel ini kita juga dapat informasi bahwa Holy Knights mengetahui detail tentang insiden Ohara juga. Oke, lanjut kita beralih ke Gunko yang telah berhasil menangkap Usopp, Nami, Brook, Jinbe, dan Kolon. Menariknya, Holy Knights yang dalam tanda kutip memiliki keabadian takut dengan Yonko seperti Luffy. Dari mulai Killingham yang mengingatkan Sommer untuk tidak menculik kru topi jerami ke Merijoa karena tidak ingin memprovokasi Luffy, hingga Sommers yang memarahi Gunko yang sedang menyerang Brook karena dia tidak ingin mencari masalah dengan Yonko. Pada kasus penculikan ini, gue cukup shock karena Jinbe yang gue pikir cukup kuat bener-bener nggak ngasih perlawanan yang berarti. Bahkan di sini Nami juga ngomel-ngomel. Tapi untungnya ada dialog ini yang at least ngasih harapan bahwa Jinbe mungkin akan punya clue bagaimana cara mengatasi kemampuan Gunko. Nah, lanjut kita beralih ke interaksi Gunko dan Brook. Hal yang paling menarik dari interaksi mereka adalah dialog ini. Brook seakan-akan pernah bertemu dengan Gunko sebelumnya. Di analisis gua sebelumnya, gua mengatakan alasan Brook mengetahui tentang Holy Knights adalah karena di masa lalu Brook pernah menjadi pemimpin perang di sebuah kerajaan tertentu. Dari sini ada dua kemungkinan. Kerajaan yang dipimpin oleh Brook pernah diserang oleh Holy Knights, salah satunya adalah Gunko. Atau kemungkinan kedua, Brook pernah menyelamatkan Gunko di kerajaan tersebut. Salah satu hal yang memperkuat asumsi ini adalah dari dialog ini, Brook pernah mengatakan bahwa musiknya bisa membuat anak-anak yang sedih kembali tersenyum. Apakah ini yang menjadi alasan kenapa Gunko menyukai musik ciptaan Brook? Karena pada saat kecil di kerajaan tersebut, Brook pernah menghibur Gunko. Nah, alasan yang membuat Brook kurang yakin adalah dia bingung kenapa Gunko tidak bertambah tua. Nah, momen ini yang menjadi kelemahan dua asumsi yang gue sebutin sebelumnya. Menurut gue, Holy Knights seperti Gunko tidak memiliki kemampuan kemudaan abadi seperti Gorosei. Buktinya adalah Garling, seorang pemimpin Holy Knights, bisa bertambah tua. Jujur, ternyata interaksi antara Gunko dan Brook jauh lebih menarik dari sekedar ingin melihat celana dalam. Oke, lanjut ya. Di sini Gunko meminta Brook untuk menjadi budaknya. Gunko ingin Brook membuatkan musik untuk dirinya. Jawaban Brook jadi salah satu momen paling gue suka di chapter ini. Brook mengatakan bahwa Luffy telah memberikan kesempatan kedua dalam hidupnya dan lebih memilih mati jika harus mengorbankan kesetiaannya dan hidup tanpa kehormatan. Kata-kata ini cukup membuat Gunko sakit hati. Padahal sebelumnya Sommers pernah mengatakan bahwa Gunko adalah seseorang yang tidak mengenal cinta. Oke, lanjut ke panel berikutnya. Sommers dan Killingham akhirnya memulai pidato ke seluruh penjuru Elbaf. Dia mengungkapkan bahwa para Holy Knights telah menculik 10 anak Elbaf termasuk Kolon yang merupakan anak dari Gaban dan Ripley. Untuk membebaskan anak-anak tersebut, Holy Knights meminta para raksasa menghancurkan sekolah dan perpustakaan Elbaf lalu bersumpah setia kepada pemerintah dunia. Pada momen ini, seluruh nama anak-anak yang diculik juga terungkap. Dari mulai Ylva, cicit dari Jarul,
Skadi yang terlihat memiliki darah campuran raksasa kuno karena memiliki tanduk, Olaf, Colin, Mark, Roynya, Ben, Johanna yang juga terlihat memiliki tanduk, dan terakhir adalah Bjorn. Di sisi lain, kelompok Dori dan Brogy yang seharusnya bertugas untuk menyelamatkan anak-anak juga tumbang. Mereka diserang oleh para ibu-ibu, sosok yang cukup ditakuti oleh anak-anak dan para suami di cerita ini. Tumbangnya kelompok ini disiarkan juga oleh Somers. Dia memantaunya dengan cara menciptakan seekor naga dari buah iblisnya. Ini jadi salah satu info yang penting juga karena ternyata Somers bisa memanipulasi duri ciptaannya menjadi makhluk hidup. Oke, lanjut ya. Karena Elbaf saat ini tidak punya pemimpin, Somers meminta Jarul yang merupakan legenda hidup untuk menentukan nasib Elbaf. Apakah Jarul akan nurut untuk jadi budak pemerintah dan menghancurkan sekolah serta perpustakaan Elbaf atau memberontak? Oke, lanjut. Chapter ini ditutup dengan sangat epik. Pertama, sesuai prediksi gua di analisis sebelumnya, Kolon akan diculik dan Gaban yang mendengar hal itu tanpa berpikir panjang langsung bergerak. Menurut gua, pertempuran Gaban dengan Holy Knights akan menjadi momen terungkapnya kelemahan mereka. Nah, kedua, Robin akhirnya mulai bergerak setelah mengetahui Saul dikalahkan dan mendengar rencana perpustakaan ingin dihancurkan. Jujur, menurut gua Robin di sini keren banget. Oh iya, terkait mata Robin di sini, ada beberapa diskusi yang mengatakan bahwa mata ini berhubungan dengan Imu karena memiliki iris ganda. Gua pribadi nggak setuju karena mata jenis ini sering digunakan Oda untuk menunjukkan bahwa karakter tersebut sangat marah. Contoh pada Tama dan Luffy. Jadi harusnya nggak ada hubungannya sama Imu ya. Oke, itu dia analisis pada chapter 1147. Sorry banget kalau analisis kali ini lebih kayak alur cerita ya, karena jujur chapter ini cukup straightforward dan gak ada hal menarik yang bisa kita dalami. Coba komen dong menurut kalian, kenapa Brook seakan-akan pernah bertemu Gunko? Kira-kira bertemu di mana ya? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.